suatu program dari pemerintah nih untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia. Jadi benefit apa aja sih yang bisa kita dapetin? Yang paling utama ya pastinya pembiayaan pendidikan ya Kak ya, itu pasti banget kita Betul. dapetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sahabat Skutok. Wah, nggak kerasa sekarang kita udah ada di episode 7 nih. Sebelumnya kenalin, nama aku Ismail Basayeb. Aku selaku staf ahli bidang Advokesma BEM EPK 2022 yang akan memoderatori Skutok kali ini. Pada episode 7 ini, kita akan membahas terkait dengan beasiswa unggulan Kemendikbud. Di samping aku udah ada penerima beasiswa nih dari beasiswa unggulan Kemendikbud. Mungkin bisa langsung diperkenalkan aja dirinya, Kak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Fatma Rosdediana. Bisa dipanggil Fatma, aku dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 dan aku selaku penerima beasiswa unggulan tahun 2021. Oke, nah Kak, kira-kira beasiswa unggulan Kemendikbud ini beasiswa yang kayak gimana sih, Kak? Mungkin bisa dijelasin? Oke, jadi beasiswa unggulan Kemendikbud ini suatu program dari pemerintah nih untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia biar pendidikan di Indonesia tuh kayak nggak ada kesenjangan gitu ya kayak. Terus di bawah naungan pembiayaan oleh Puslapdik Kemendikbudristek. Nah, untuk beasiswa unggulan ini sebenarnya ada 5 jenis nih ya Kak, tapi untuk aku sendiri nih dapetnya di beasiswa masyarakat berprestasi gitu. Oke, jadi dapatnya di masyarakat berprestasi ya Iya, kategorinya ya. betul. Oke, mungkin untuk masyarakat berprestasi ini Kak, ataupun terkait dengan beasiswa unggulan Kemendikbud ini, kira-kira persyaratannya apa aja sih Kak yang perlu disiapkan? Oke, mungkin ini lebih khusus ya Kak ya ke masyarakat berprestasi karena aku dapatnya di sana dan khusus di S1 nih. Nah, untuk persyaratan umumnya nih kayak ada KTP, KTM, terus kita juga harus untuk udah diterima di PTN nih Kak. Bukan PTN aja sih, kayak PTN atau PTS juga boleh. Yang terpenting itu akreditasi minimal B. Kemudian juga kita melampirkan LOA unconditional, kemudian juga melampirkan akreditasi prodi, akreditasi universitas. Kemudian kita juga melampirkan surat rekomendasi baik boleh dari dosen ataupun dari guru-guru kita gitu boleh. Terus kita boleh nih melampirkan surat atau sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS, tapi itu nggak wajib nih Kak, jadi ada nilai tambahnya aja gitu. Terus wajib melampirkan KHS ketika itu mahasiswa ongoing, terus juga nilai-nilai ijazah gitu. Dan karena ini beasiswa masyarakat berprestasi, tentunya kita harus punya prestasi nih Kak. Kita melampirkan sertifikat nih, sertifikat prestasi dari non-akademik ataupun akademik. Dan ketentuannya itu internasional atau nasional. Terus juga poin terpenting juga nih ya, jangan dilupain juga di esainya nih Kak. Gitu. Jadi yang paling terpenting tadi ada dua ya untuk masyarakat Ya. berprestasi ini. Yang pertama ada sertifikat prestasi yang pernah teman-teman dapatin itu di tingkat nasional dan internasional, dan yang kedua yang cukup menarik ini ada esai nih. Nah, Iya. yang mau aku tanyain Kak, kira-kira bagaimana sih cara menulis esai yang baik dan benar agar bisa mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Oke, kita sesuaiin dulu ya sama temanya ya. Nah, beasiswa unggulan itu dari tahun ke tahun itu sama nih. Jadi temanya itu aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia gitu. Nah, jadi gimana nih di esai kita itu kayak kita menceritakan nih bahwa kita tuh layak untuk mendapatkan beasiswa itu karena di temanya aja ya aku generasi unggul berarti kita nge-branding diri kita dong ya Kak ya biar kita meyakinkan nih kita bisa dan meyakinkan beasiswa unggulan itu biar kita dapat nih Kak. Nah, ketika itu aku menuliskannya itu aku mengangkat isu nih di Indonesia itu kayak gimana. Terus aku menceritakan kegiatan aku, kegiatan baik itu akademik maupun akademik. Terus gimana aku dapetin prestasi yang aku cantumin di situ. Jadi nggak cuman kita kayak hasilnya aja nih prestasi kita ini, tapi kita juga menceritakan nih prestasi apa aja sih yang pernah kita dapat, prosesnya kayak gimana. Dan yang terpenting gimana nanti kita planning kedepannya di perkuliahan nih itu penting banget. Kita punya tujuan apa nih di perkuliahan gitu nantinya, dan setelah kita lulus pun kita juga harus punya planning kedepannya. Nah, itu kita rangkum dalam esai kita gitu Kak. Oke, udah cukup lengkap ya penjelasan terkait dengan penulisan esai yang baik dan benar tadi, khususnya ketika kita akan mendaftar di beasiswa unggulan Kemendikbud gitu. Nah,
karena tadi persyaratannya udah dijelasin Kak, kira-kira timelinenya nih untuk beasiswa unggulan Kemendikbud itu kapan sih? Oke, jadi timeline dari beasiswa Kemendikbud itu biasanya dibuka dari tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus. Namun untuk tahun ini sepertinya belum dibuka ya Kak. Entah nanti di akhir tahun ini ataupun di tahun berikutnya gitu Kak. Jadi antara Juli sampai Agustus biasanya. Oke, jadi buat teman-teman Skutok bisa pantengin terus aja ya mungkin sosial media Kemendikbud untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu. Nah, karena tadi timelinenya juga udah dibahas, mungkin benefitnya nih Kak, kira-kira dapat apa aja sih kalau misalnya kita sebagai penerima beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Oke, jadi benefit apa aja sih yang bisa kita dapetin? Yang paling utama ya pastinya pembiayaan pendidikan ya Kak ya, itu pasti banget kita dapetin. Nah untuk di beasiswa unggulan ini, untuk S1 itu akan dibiayai UKT selama 8 semester. Dan juga kita diberi biaya hidup sebesar 1,4 juta per bulan dan juga ada biaya buku yaitu 1,8 per tahun kayak gitu Kak. Dan tentunya kita juga ada benefit lainnya kayak kita menjalin relasi lebih luas ya karena itu se-Indonesia nih Kak. Jadi kita punya relasi yang lebih luas gitu. Oke, jadi cukup lengkap ya benefit dari beasiswa unggulan Kemendikbud ini. Dan tadi juga sempat disinggung soal relasi nih. Mungkin ada forum tersendiri nggak Kak untuk penerima beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Oke, jadi di beasiswa unggulan Kemendikbud ini lebih ke forum secara regional nih Kak. Nah karena aku di Semarang, nah aku join di forum beasiswa unggulan Semarang gitu. Nah di beasiswa unggulan Semarang itu kayak ada struktur organisasinya, terus ada kayak program-program kerjanya. Nah di situ juga ada program-program sosial kemasyarakatan, terus ada kayak pencerdasan gitu. Terus kita juga tujuannya itu untuk membantu dari para awardee beasiswa unggulan. Biasanya kan kayak mereka ada kendala gitu kan ya Kak. Nah kita sesama awardee gitu kayak saling membantu kayak gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan kita bertemu, sharing bareng, terus ke masyarakat juga. Jadi menurut aku forum beasiswa unggulan itu punya insight yang banyak buat aku gitu. Oke, jadi untuk menambah relasi juga cukup baik nih untuk beasiswa unggulan Kemendikbud ini. Mungkin yang terakhir nih Kak, tips and trick dan closing statement dari Kak Fatma kira-kira buat teman-teman Skutok di rumah, gimana caranya biar mereka bisa mendapatkan gambaran yang jelas gitu dan tips and trick untuk mendaftar beasiswa unggulan Kemendikbud ini. Oke, mungkin tips and trick terlebih dahulu ya Kak ya. Kalau dari aku untuk dapetin beasiswa, ini lebih ke general dulu ya Kak ya. Kalau dulu aku itu kayak kita cari-cari dulu timeline nih dari banyak sekali beasiswa. Kita catat dulu beasiswa-beasiswa yang ada, terus kita kayak ngasih ke kalender gitu kan ya Kak, ini di tanggal sekian, bulan sekian itu ada beasiswa apa aja. Nah kita cari tahu nih persyaratannya apa aja dan kita persiapin di jauh-jauh hari nih. Karena kalau misal kita nyiapinnya di kayak mepet gitu kan pasti nggak maksimal ya. Jadi kita harus cari beasiswa itu jauh-jauh hari terlebih dahulu, terus kita cari persyaratannya, kita siapin persyaratannya. Nah kemudian ini juga paling penting nih, kita pahami dulu sasaran dari beasiswanya. Nah kayak beasiswa unggulan ini ya, kan itu sasarannya di masyarakat berprestasi, tentunya kita harus punya prestasi dong ya Kak ya. Nah prestasi ini bisa didapetin kan nggak instan nih, jadi kita dari zaman sekolah dulu kita harus punya prestasi baik akademik ataupun non akademik itu. Dan tentunya juga nilai-nilai rapot kita juga harus bagus nih Kak. Jadi selain prestasi, nilai rapot pun juga mendukung gitu. Jadi setelah tadi kita cari bermacam-macam beasiswa, terus kita tahu sasarannya, kita menyiapkan prestasi dan juga nilai. Terus kita harus menyiapkan berkas itu semaksimal mungkin nih Kak. Ketika contohnya tadi kita membuat isai nih ya Kak ya. Nah isai itu kadang tuh kita tuh kayak niru aja nih ke dari awardee sebelumnya kayak gini. Padahal isai itu kayak gambaran sebenarnya dari diri kita gimana gitu. Kita meyakinkan dari pihak beasiswa unggulannya itu kayak gimana gitu. Nah kemudian yang paling penting banget sih ya, kita harus minta restu ke orang tua sih. Itu yang paling utama karena tanpa restu mereka dan doa-doa dari mereka tuh kita kayak ya udah gitu kan ya. Nah aku juga berpesan sih kalau kita daftar beasiswa tuh jangan kayak idealis gitu loh Kak. Misal kita udah nih mau nih di beasiswa unggulan aja, ya udah kita beasiswa unggulan aja, kita nggak cari beasiswa lain kayak gitu tuh nggak boleh ya. Kita harus tetap ke yang lain kayak gitu.
Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya teman-teman untuk terus mencari info beasiswa, terutama kalau kalian tertarik beasiswa unggulan, persiapin berkas-berkasnya terlebih dahulu dan ketika kalian gagal terus mencoba. Mungkin itu aja Kak untuk closing statement dari saya. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode 7 kali ini. Sampai jumpa di episode Skutok selanjutnya. Bye-bye.